Bab 007. Uhuk. Batuk Nisa. Reza tanpa sadar ingin menepuk pundak Nisa yang sedang terbatuk karena ucapan mertuanya, tapi langsung ditepis oleh Mirza. Mirza menatap tajam ke arah Reza yang ingin menyentuh punggung istrinya. Reza menyengir, "Maaf lupa, bukan muhrim rupanya, mau dihalalin dulu Nisanya," kata Reza tersenyum pada Mirza. Reza tidak tahu jika Mirza sahabatnya adalah suami Nisa. Sarah tersenyum tipis saat sadar sesuatu dari putranya yang di mana Mirza sendiri tidak menyadarinya. "Lihat saja, kau akan kelepek-kelepek sama istrimu nanti," ternyata anak bodoh ini tidak menyadari perasaannya pada istrinya, batin Sarah yang berhasil memancing Mirza. "Kenapa belum sarapan?" tanya Kusuma yang baru tiba. "Masnya yang dari mana? Dari tadi ditungguin," omel Sarah pada Kusuma. "Kenapa menunggu mas, kenapa tidak sarapan saja? Ayo sarapanlah." "Reza, mana papamu?" ujar Kusuma. "Di rumah paman, palingan juga masih sama bunda di kamar buat dedek bayi," ceplos Reza. "Ada-ada saja kau Reza," jawab Kusuma tersenyum pada Reza anak sahabatnya yang suka bicara ngawur ceplas-ceplos. Mama mau kemana lepas, sarapan?" tambah Kusuma bertanya pada istrinya. "Arisan mas." Kusuma mengangguk menjawab istrinya, setelah itu mereka diam dan sarapan bersama. "Nisa ganti pakaianmu, kita keluar sekarang," kata Sarah setelah mereka siap sarapan. Nisa hanya mengangguk lalu naik ke atas untuk mengganti pakaiannya. Tiba di kamar Nisa melihat pakaian Mirza yang berserakan kemana-mana, pria ini, batin Nisa kemudian mengumpul pakaian Mirza lalu memasukkan ke dalam bakul. Setelah Nisa mengganti pakaian, Nisa mengambil kunci mobil Elina lalu kembali turun ke bawah. "Nyonya Mama Nisa bawa mobil sendiri saja ya, nanti Nisa mau kembalikan dulu sama pemiliknya," kata Nisa pada Sarah. "Nyonya Mama," pikir Kusuma sambil menggeleng istrinya itu ada-ada saja. "Kalau begitu berikan nomor ponselmu," kata Sarah. "Ponsel Nisa kemarin terjatuh Nyonya Mama, dan sepertinya tidak bisa nyala," kata Nisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum dipaksakan. "Tidak bisa nyala, kenapa tidak membeli yang baru?" tanya Kusuma. Nisa hanya menyengir di balik cadarnya, "Jika aku memiliki uang, aku pasti membeli yang baru ayah," batin Nisa. "Kenapa diam saja Nisa, kenapa tidak membeli ponsel baru? Suamimu itu CEO di perusahaan ABADIJAYA Group, perusahaan terbesar di negara ini. Bagaimana bisa istrinya ponsel saja tidak mampu untuk membelinya?" kata Sarah menatap tajam pada Mirza yang duduk diam di sofa ruang tengah, sedangkan Reza berada di luar mansion di mobilnya menunggu Nisa dan Mama Mirza. Sarah tahu pasti Mirza tidak memberikan uang pada istrinya. Sarah sangat hafal dengan sikap anak semata wayangnya itu yang memiliki sikap keras kepala dan suka sewenang-wenang, dia hanya takut pada ayahnya saja. "Ya sudah, nanti Nisa pergi bersama Mama, mampir di toko ponsel untuk membeli ponsel baru," sambung Kusuma karena Nisa hanya diam. "Tapi bagaimana mau bertemu Mas, aku mau ke arisan dulu, jika dia tidak membawa ponsel bagaimana bisa ketemu dengannya," ujar Sarah. "Kan ada suaminya Mirza hantar istrimu dulu, setelah itu kau hantar lagi Nisa ke tempat Mama," perintah Kusuma. "Kenapa tidak guna supir saja ayah?" kata Mirza yang dari tadi terus menatap Nisa, seolah mengancam Nisa dari tatapannya mengatakan, "Jangan bicara apapun pada ayahku. Kau itu suaminya Mirza, kenapa harus menggunakan supir?" jawab Kusuma. "Buruan," kata Mirza berdiri dari duduknya lalu mengambil kunci mobil dan melangkah keluar. "Nyonya Mama Nisa duluan." "Ayah." "Nisa pamit," kata Nisa menyalami kedua orang tua Mirza. "Hati-hati di jalan," lembut Kusuma tersenyum pada menantunya. "Iya ayah." Nisa langsung melangkah keluar dari ruang tengah. Sarah tersenyum tipis melihat menantunya yang sangat sopan santun dan lembut. Giliran tidak ada orangnya baru tersenyum, saat masih ada orangnya di kamunya judes terus. Sindir Kusuma lagi pada istrinya.
Apa sih mas, mengganggu saja, ketus Sarah melangkah keluar ke mobil Reza meninggalkan suaminya yang lagi-lagi mentertawakannya. Nisanya mana tante? Tadi katanya mau pergi bersama Nisa untuk PDKT. Ini kok cuma tante saja, tanya Reza saat Sarah sudah masuk ke dalam mobilnya dan dia melihat tidak ada Nisa. Sebentar dia menyusul bersama Mirza. Jawab Sarah. Reza menghidupkan mobilnya lalu mulai menjalankan mobilnya, jadi cuma tante saja dong, tapi tidak apa-apalah PDKT sama tante sajalah. Coba-coba mau jadi calon ayah tiri Mirza, tante Sarah kan cantik, pakai banget lagi. Canda Reza tersenyum manis pada tante Sarah sahabat bundanya. Tak. Au sakit tante, kata Reza memegang kepalanya yang dipukul oleh Sarah. Dasar, orang tua pun kau mau menggodanya juga, ketus Sarah pada Reza. Tante tidak asik sih, canda dikit saja marah. Tuh kerutan makin nambah loh tante, kata Reza kembali bercanda. Sarah menggeleng menghadapi sikap anak sahabatnya itu yang sering bertingkah seperti anak kecil dan suka berbicara semaunya saja. Heran juga aku, bagaimana kau bisa jadi pemimpin di perusahaan papamu dengan sikap kekanakanmu ini? Cek cek cek, kata Sarah menelisik Reza. Reza hanya tersenyum manis mendengar ejekan tante Sarah padanya, makasih pujiannya tante cantik. Di lain tempat Nisa sedang mengemudi mobil Elina menuju ke rumah Elina, dan mobil Mirza berada di belakang mobil yang dikendarai Nisa. Tidak berapa lama Nisa sudah tiba di rumah Elina. Satpam membukakan pagar untuk Nisa. Mirza menghentikan mobilnya di luar pagar dan menunggu Nisa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, jawab Elina yang berada di ruang tengah. Nisa. Ini kunci mobil Mbak, mobilnya ada di luar Mbak. Kenapa kau mengembalikan mobil Mbak hari ini? Besok kan kau mau ke toko juga, kata Elina tersenyum pada Nisa. Nisa hanya tersenyum menanggapi ucapan Elina. Kak Nisa, panggil rival 7, anak pertama Elina dan Rai, memeluk Nisa. Nisa juga membalas memeluk rival lalu mengacak rambutnya. Rival sedang apa? Tanya Nisa tersenyum lembut di balik cadarnya. Bermain kak, kakak mau ikutan, kata. Tidak rival, kakak sudah maju pulang. Loh, kenapa buru-buru sekali? Tanya Rai yang baru dari dapur membawakan istrinya buah yang sudah dia kupas. Aku bersama teman kemari kak, jadi aku tidak bisa lama. Bohong Nisa, padahal kan suaminya. Teman, siapa Nisa? Kenapa tidak memanggilnya masuk kemari? Tanya Elina. Dia buru-buru kak, sekalian saya pamit ya kak Rai. Mbak Elina, ujar Nisa cepat agar mereka tidak bertanya lebih jauh lagi. Diangguki oleh Rai dan Elina. Baiklah hati-hati di jalan, kata Elina. Ya mbak, rival kakak pulang dulu ya. Ya kak Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Elina dan suaminya. Beberapa menit berlalu Nisa sudah keluar dari rumah Elina dan melangkah ke arah mobil Mirza, tiba-tiba seseorang memanggil nama Nisa. Nisa. Nisa, Nisa mengalihkan pandangannya pada Ustadz Aska yang memanggilnya dan menghentikan kakinya yang ingin masuk ke dalam mobil Mirza. Ustadz Aska melangkah mendekati Nisa, Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Ustadz Aska, jawab Nisa sedikit gugup karena semalam Mirza menuduhnya yang tidak-tidak bersama Ustadz Aska. Bahkan Mirza bertindak mengasarinya karena laki-laki di hadapannya saat ini yang sering tersenyum dengan wajah yang seperti bersinar. Kau dari rumah Elina Nisa? Tanya Ustadz Aska. Iya, Ustadz, saya buru-buru. Ada apa-apa yang Ustadz ingin katakan? Tanya Nisa merasa tidak nyaman karena ada Mirza di dalam mobil yang mendengar obrolan mereka. Nisa juga merasa tidak enak pada Ustadz Aska jika dia langsung ingin pergi. Tidak juga, pergilah, dan ambil ini, kata Ustadz Aska mengulurkan Nisa sebuah kotak. Nisa menyerjit, untuk apa ini Ustadz? Tanya Nisa yang membuat Ustadz Aska tersenyum. Tentu saja untuk kau gunakan Nisa, tadi aku menghubungimu dan nomormu tidak aktif, jadi aku menghubungi Elina untuk menanyakanmu, katanya ponselmu tidak bisa nyala,
ya aku belikan saja ponsel untukmu, ujar Ustadz Aska panjang lebar menjelaskan pada Nisa. Mirza yang berada di dalam mobil mencengkram kuat kemudinya mendengar perhatian Ustadz Aska pada istrinya, tiba-tiba hati Mirza yang sudah mulai sejuk kembali memanas. Ah, tidak usah repot-repot Ustadz, nanti saya beli sendiri, saya pamit dulu Ustadz Aska. Assalamualaikum, kata Nisa buru-buru lalu masuk ke dalam mobil Mirza. Mirza langsung menjalankan mobilnya saat Nisa sudah masuk. Ustadz Aska memandangi mobil Mirza yang berjalan semakin menjauh, dia sangat kecewa karena Nisa menolak pemberiannya. Jika jodoh pasti Allah dekatkan, tapi jika bukan, dia lebih tahu yang terbaik buat hambanya, batin Ustadz Aska lalu melangkah masuk ke dalam rumah sepupunya Elina. Lain halnya di mobil Mirza yang sangat mencengkam. Nisa benar-benar merasa sangat tegang sehingga berkali-kali menelan salivanya. Melihat wajah dingin Mirza, Nisa seperti ingin melompat saja dari mobil saat ini juga. Dia takut Mirza kembali menyakiti fisiknya, yang semalam saja belum sembuh, apakah harus ditambah lagi hari ini, pikir Nisa. Dan benar saja, tidak berapa lama Mirza memarkir mobilnya di pinggir jalan lalu melihat ke arahnya. Nisa pura-pura tidak tahu jika Mirza melihat ke arahnya. Katakan, ada hubungan apa kau dengan pria itu? Tanya Mirza menatap Nisa yang melihat ke arah depan. Nisa takut melihat ke arah Mirza. Nisa masih diam membisu seperti manekin, dia sudah mulai merasa ketakutan karena sering mendapati kekerasan dari Mirza. Aku bertanya padamu, apa kau tulihah? Sentak Mirza yang membuat Nisa terloncat kaget. Nisa berusaha menguasai ketakutannya kemudian menjawab Mirza. Aku tidak memiliki hubungan apapun pada Ustadz Aska, jawab Nisa berusaha terdengar baik-baik saja. Tiba-tiba Mirza mencengkram kuat dagu Nisa, yang membuat Nisa kesakitan, dan langsung memegang tangan Mirza. Kau pikir aku percaya? Sentak Mirza lagi menguatkan cengkramannya. Nisa mulai berkaca-kaca. Dia tidak mengerti dengan sikap suaminya yang marah-marah dan bertanya hal yang tidak seharusnya dia pertanyakan karena setahunya suaminya itu tidak menyukainya terus kenapa mempertanyakan sesuatu yang tidak penting. Apa kau memang wanita murahan yang menutupi tubuhmu dengan pakaian syarimu ini? Tambah Mirza mulai tidak terkendali saat Nisa hanya diam dengan bola mata yang sudah memerah. Terus apa yang ingin Anda dengar? Anda ini pria seperti apa? Apa Anda hanya tahu menyakitiku? Sudah cukup, jika Anda tidak mempercayaiku, kenapa Anda bertanya? Anda menganggapku wanita murahan? Kenapa tidak ceraikan saja aku? Mudah bukan? Lagi pula aku tidak ingin berada di sisi Anda lagi. Anda itu laki-laki yang sangat kejam dan kasar, aku tidak menyukai Anda, lepaskan saja aku, kata Nisa melepas kasar tangan Mirza dari dagunya. Kesabaran Nisa benar-benar menipis menghadapi sikap suaminya yang semakin lama semakin semena-mena. Nisa membuka pintu mobil lalu ingin keluar dari mobil Mirza. Mirza dengan cepat menarik paksa tubuh Nisa yang ingin keluar dari mobilnya. Ark, teriak Nisa kesakitan karena Mirza menarik pinggangnya dengan keras yang membuatnya terhuyang ke belakang. Kau sudah berani melawanku, hah? Kata Mirza bertambah marah menarik Nisa ke dalam pelukannya dan memeluk tubuh kecil Nisa dengan erat yang membuat Nisa tidak bisa bernafas. Sakit, lepaskan aku. Teriak Nisa memberontak dan mulai menjatuhkan air matanya. Diam, sentak Mirza semakin mengeratkan pelukannya. Apa yang kau inginkan? Aku menyuruhmu menceraikanku, kau tidak menjawabnya, tapi kau terus menyiksaku seperti ini. Apa kau ingin aku mati baru kau puas? Ya sudah, bunuh saja aku, tambah Nisa dengan suara yang bergetar menangis juga kesakitan karena Mirza mengeratkan pelukannya sehingga Nisa merasa tulang-tulangnya remuk semua. Kenapa kau tidak sabar ingin aku menceraikanmu? Karena kau ingin segera menikah dengan pria itu. Jawab Mirza mencengkram kuat bahu Nisa dengan mata yang melototi Nisa. Apa Anda sadar apa yang barusan Anda katakan itu? Kenapa Anda tidak tanyakan saja pada diri Anda sendiri, ada apa dengan Anda? Bukankah Anda sendiri pernah mengatakan jika Anda tidak peduli dengan apapun yang ingin aku lakukan? Terus apa ini?
Apa Anda sudah mulai amnesia dan melupakan kata-kata yang pernah Anda lontarkan? Kata Nisa kembali memberontak melawan setiap tuduhan Mirza yang membuatnya benar-benar sakit mendengar setiap kalimat tuduhan Mirza. Mirza terdiam mendengar ucapan Nisa, dia menekan pinggang Nisa yang memberontak kemudian menatap kedua bola mata Nisa yang sangat dekat dengan wajahnya. Nisa yang tidak bisa bergerak dalam pelukan Mirza juga membalas menatap bola mata Mirza dengan pandangan yang menyimpan kemarahan dalam dirinya. Lama mereka saling menatap antara satu sama lain. Perlahan Mirza melonggarkan pelukannya pada Nisa, merasa pelukan Mirza sudah mengendur Nisa langsung menjauhkan tubuhnya dari Mirza. Mirza terdiam dengan 1000 pertanyaan yang muncul di pikirannya tentang hati dan tindakannya pada istri penggantinya itu. Aku kenapa? Ada apa denganku? Itu adalah pertanyaan yang terus berputar-putar di kepala Mirza. Apa aku sudah mulai tidak waras? Mengapa aku tidak mengerti dengan tindakanku sendiri? Ada apa ini? Mirza kembali menatap Nisa yang menghadapkan wajahnya keluar jendela mobil sambil mengusap air mata yang membasahi cadarnya, menutup rapat mulutnya agar suaranya tidak terdengar jika dia sedang menangis. Kemudian dia menghembus nafas kasar. Mirza kembali menghidupkan mobilnya mulai melaju ke tempat mamanya. Aku sudah lelah dengan semua ini, tidak ada hari tanpa laki-laki yang bergelar suamiku ini tidak menyakitiku dengan kekerasan. Aku juga bisa lelah Rob, aku hanya manusia biasa yang tempatnya itu selalu lupa, dan tidak pernah jauh-jauh dari yang namanya dosa, sekuat apapun aku mencoba untuk menahan diri, aku tetap tidak bisa. Nisa benar-benar seperti ingin pergi saja rasanya dari semua yang dia hadapi saat ini. Mirza menghantar Nisa ke tempat mamanya di mall, karena mamanya ada mengirim pesan padanya jika dia sudah berada di mall. Setelah itu, Mirza melajukan mobilnya ke apartemen Rosa. Sayang, ada apa dengan wajahmu? Tanya Rosa yang melihat Mirza tidak seperti biasanya. Ada apa dengan wajahku sayang? Aku baik-baik saja. Jawab Mirza tersenyum yang dipaksakan dengan Rosa. Kau bohong? Ada apa denganmu? Benar Rosa, aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah sayang, jawab Mirza. Aku ingin bicara padamu, kata Rosa serius. Mirza menyerjit, bicara apa? Biasanya juga kau akan langsung bicara jika ada yang ingin kau bicarakan. Aku ingin kita akhiri saja hubungan ini. Aku tidak mau lagi ada apa-apa hubungan denganmu. Kau hanya terus berjanji ingin menikahiku, tapi apa buktinya sampai saat ini kau masih belum menikahiku? Kata Rosa cemberut. Mirza terdiam dengan permintaan Rosa, karena dia memang belum berani untuk mengatakan pada ayahnya jika dia ingin menikahi Rosa, mengingat ayahnya juga yang sama kerasnya seperti dirinya. Rosa yang melihat Mirza hanya diam langsung menolak Mirza menjauhinya. Pergilah, kata Rosa berdiri lalu ingin melangkah masuk ke dalam kamarnya. Rosa hanya bersandiwara agar Mirza mau menikahinya dengan segera, karena Rosa tahu jika Mirza sangat mencintainya. Rosa, kita kan sudah membicarakan ini sebelumnya, kata Mirza melihat ke arah Rosa yang sudah berdiri ingin melangkah masuk ke dalam kamarnya. Ya aku tahu, tapi sampai kapan aku menunggumu? Aku sudah bosan dengan semua janji-janji manismu Mirza. Kata Rosa dengan suara yang sedikit meninggi. Mirza menarik nafas berat, sayang, kenapa kau seperti ini? Kau kan tahu ayahku seperti apa, semuanya tidak semudah yang kau pikirkan sayang, kata Mirza mencoba membujuk Rosa.